di sesi kedua konseling individu ini. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Bagaimana kabar kamu? Bagaimana mood kamu selama seminggu kemarin setelah melakukan sesi konseling? Lumayan ringan, nggak berat seperti yang pertama. Oke. Sebelum kita mulai, kalau dinilai ya dari 0 sampai 10, mood kamu rata-rata di angka berapa? Sekarang Ya. Sekarang sih mood aku lagi naik sih, jadi 6. Jadi 6. Tapi kalau moodnya itu biasanya naik turun atau gimana? Sesuai keadaan. Kalau keadaannya lagi capek, moodnya juga turun. Baik, sekarang kita evaluasi sebentar ya tugas dari sesi sebelumnya. Kamu sempat mengisi talk recordnya? Ya udah. Oke. Kamu ngisinya sebanyak berapa kali? 3 kali. 3 kali. Oke. Berarti yang talk record itu lumayan membantu lihat pola pikir kamu. Bermanfaat gak sih kemarin yang talk recordnya? Iya, jadi lebih mengenal pikiran sendiri, nggak kalut. Iya, bagus. Lalu bagaimana dengan yang kemarin tuh ada waktu fokus tugas 30 menit setelah kegiatan pesantren? Itu kamu apakah terlaksana atau gimana? Ya ada yang terlaksana, ada juga yang nggak bisa gitu. Oke. Waktunya. Kira-kira yang terlaksananya berapa hari? Lumayan 4 hari. 4 hari. Oke, berarti itu sudah bagus ya. Berarti kamu sudah ada progres gitu ya dalam ini. Terus yang kita lihat dan perbaiki pelan-pelan aja ya. Nah, di sesi kedua ini kita akan fokus ke behavioral activation. Behavioral activation itu teknik dalam konseling yang fokusnya mengembalikan aktivitas-aktivitas yang sehat dan bermakna dalam hidup kamu. Intinya, ini itu akan sangat membantu Sania mulai melakukan kegiatan kecil yang bisa ningkatin mood, nambah energi, dan bikin hidup kamu lebih seimbang lagi. Lalu tujuannya itu supaya kamu punya rutinitas yang lebih teratur, lebih aktif, mood jadi lebih stabil, dan kamu bisa ngerasa lebih mengontrol hidup kamu. Jadi bukan nunggu mood dulu bagus ya, nunggu mood dulu bagus baru bergerak, tapi kita mulai bergerak dulu supaya mood juga ikut naik. Oke. Aku mau tanya dulu ya. Dalam kemarin ya kesulitan membagi waktu antara di kampus dan pesantrennya itu, apa saja yang mulai hilang atau berkurang? Hambatannya sih, hambatan. Jadi aku bisa mengerjakan satu persatu dengan baik. Oke. Kalau apa saja yang aktivitasnya, misalkan dulu itu aku sering melakukan aktivitas ini tapi sekarang jarang gitu. Dulu itu aku sering mencatat jadwal, misalnya hari ini tuh harus apa-apa gitu ya. Nah sekarang itu hal itu enggak gitu. Udah jarang gitu ya. Jarang. Oke. Dari aktivitas itu sekarang kita susun ke activity schedule ya. Supaya untuk sekarang kita susun aktivitas schedule aktivitas jadwal ini, aktivitas kegiatan agar untuk membantu kamu memperbaiki rutinitas. Kita bagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu ada pleasurable. Jadi dalam kegiatan aktivitasnya itu ada yang pleasurable, yang menyenangkan. Yang pertama itu. Yang kedua ada mastery, memberi rasa pencapaian. Yang ketiga values based, atau sesuai nilai hidup kamu. Kita mulai dari yang menyenangkan dulu ya.
kira-kira aktivitas apa yang bisa membuat kamu senang gitu dia dilakukan? Misalnya jalan kaki atau mendengarkan murojaah di pesantren, itu bisa mendamaikan gitu pikiran, nggak terlalu dipikirkan. Oke. Jadi itu ya yang buat kamu senang gitu ya. Iya. Oke, aku catat ya. Lalu aktivitas yang berbasis nilai, hal yang menurutmu penting untuk masa depan atau prinsip hidupmu, itu aktivitasnya kira-kira yang seperti apa? Seperti mungkin mengerjakan satu tugas dari kuliah, itu juga sudah alhamdulillah sih. Oke. Mengerjakan tugas ya. Tugas. Lalu kalau aktivitas yang masterinya kamu rasa itu saya berhasil gitu melakukan ini, yang bikin kamu merasa berhasil, itu seperti apa? Seperti dalam jadwal yang padat tetapi bisa menyelesaikan semuanya dengan baik. Oke. Baik, kita rangkum dulu ya. Menyusun jadwal aktivitas. Baik, kita rangkum dulu. Yang pertama, pleasurable yang menyenangkan menurut kamu itu tadi adalah murojaah ya? Ya, Murojaah sambil jalan kaki. murojaah dan jalan kaki di sekitar pesantren. Iya. Terus yang masterinya yang memberi rasa pencapaian ketika kegiatan lagi padat tapi kamu bisa menyelesaikan semuanya. Oke. Yang ketiga yang wellness base-nya yang mengerjakan tugas ya, selesai mengerjakan tugas kuliah. Oke. Yang selanjutnya menyusun jadwal aktivitas mingguan. Sekarang kita pilih ya 2, 3 sampai 5 aktivitas yang kira-kira memang kamu sering ngelakuin aktivitas itu dalam daily activity kamu. Bisa dimasukin hobi-hobi kamu atau apa ya. Baik, ini kita tulis dulu. Ada lembar schedule activation di sini. Oke. Ya, yang pertama kira-kira kalau selama 5 hari dulu mencoba membuat aktivitas kegiatan activity schedule-nya gimana 5 hari? Dalam 5 hari mungkin yang sudah dilakukan aja ya. Seperti misalnya pagi-pagi itu suka dipakai mengaji. Bentar. Berarti aktivitas misalkan jadi ini itu akan kamu laksanakan dalam minggu depan gitu. Dalam minggu depan kamu ya. Iya. Ya hari Senin kira-kira aktivitasnya mau apa? Pagi-pagi itu mengaji biasanya. Lalu kalau sudah mengaji itu langsung berangkat kuliah. Sudah kuliah biasa murojaah sampai mengerjakan tugas yang ada di kuliahan. Oke, itu kalau yang murojaah sama mengerjakan tugas di kuliahan kira-kira pukul berapa? Pukul sudah pulang kuliah itu sorean sih, jam 5 misalnya ya. Berarti tadi itu tuh kegiatannya apa? Yang tadi mengerjakan murojaah ya? Iya, murojaah sama mengerjakan tugas kuliah. Oke. Kira-kira kalau yang hobi-hobi kamu kalau hari Senin biasanya kamu lakuin nggak? Atau hari Senin itu padat gitu? Biasanya
sih kalau kalau jam kos, kalau misalnya nggak ada dosen itu dipakai misalnya. Kan hobi saya itu menonton ya. Iya, jadi kadang kalau nggak ada dosen itu kan supaya merelekskan otak gitu ya, mereflekskan diri, itu biasanya suka dipakai hobi-hobi tertentu seperti nonton ya, yang bisa tuh menonton. Berarti ini mah di waktu jam kos. Iya. Jam kosong kuliahnya. Terus kira-kira Selasa aktivitas yang akan kamu lakukan itu apa? Hampir seperti hari Senin sih. Selasa itu kan cuman bedanya Selasa itu kadang pulang lebih awal. Iya, jadi bisa lebih merapihkan lemari misalnya sesudah pulang kuliahnya. Itu teh suka pada waktu pulang kuliahnya tuh jam 2 siang. Jam 2? Iya, jam 2 siang. Sudah kalau melebihkan lemari itu sudahnya itu suka nonton biasa. Nonton lagi ya? Iya, kan hobinya. Kira-kira kamu sukanya nonton apa? Drakor? Iya. Nah, kalau malam itu sama seperti Senin. Yang mengerjakan dan mengerjakan tugas kuliah lagi ya? Iya. Kalau kuliahnya setiap hari apa aja? 3 hari, Senin, Selasa, sama Kamis. Senin, Selasa, Kamis kuliah. Iya. Kalau Rabu itu kan itu ya libur kuliahnya. Jadi suka kalau sudah pulang ngaji pertama itu kadang bersih-bersih di rumah dewan. Itu kerjaan. Apa itu teh namanya? Patrol. Iya. Kira-kira itu jam berapa ya? Kalau itu sih pagi-pagi dari pukul 9. Dari pukul 9 sampai sorenya biasanya. Lalu kegiatannya apa lagi kamu di hari Rabu? Kalau di hari Rabu kan gak ada jadwal kuliah ya, jadi ketika udah patrol itu kadang merelekskan dulu diri dengan berbaring atau menonton atau pokoknya mah untuk asa hari libur aja gitu. Refreshing ya, dengan tiduran juga ya. Iya, refreshing. Selanjutnya di hari Kamis kan waktu kuliah ya. Ya jadi hampir sama-sama Senin aja. Cuman kalau Kamis itu pulangnya tuh lumayan lebih awal sama kayak Selasa. Waktu pukul 2. Nah, sesudah pulang itu tidur biasanya karena di waktu pada maghribnya itu suka ada riadoh nih. Seperti istighosah yang kayak gitu, baca surat malam Jumat ya? Iya, malam Jumat. Jadi kalau udah pulang kuliahnya suka dipakai tidur dulu, istirahat. Lalu ketika di hari Jumat gimana aktivitasnya? Jumat itu kan hari libur di pesantren ya, jadi gak ada jadwal mengaji. Jadi ketika subuh itu kadang murojaah surat Al-Kahfi dulu. Iya, di pesantren itu Kahfi. Terus sesudah itu teh ada kegiatan jumsi di pesantren. Jumsi itu Jumat bersih. Iya, jadi semua santri itu diwajibkan untuk membersihkan madrasahnya atau kobongnya misalnya gitu. Ini tuh suka sampai waktu siang jam 10. Iya. Sampai jam 10 ya. Terus apa lagi?
Kan itu tuh buat 5 hari ke depan ya. Iya. Nah kan saya berharap semoga ada waktu untuk membuat aktivitas, misalnya saya akan selalu mengerjakan ini gitu. Oh oke. Jadi nanti pas setelah hari Jumat itu kamu juga akan coba kayak gini, kayak dijadwalin gini. Jadi supaya kan supaya gak ada yang terlewatkan, gak pada teuing gitu. Iya. Jadi jadwal ini juga kayak mengingatkan ya, gitu. Jadi bisa jadwalnya itu ditempel di depan lemari gitu, biar kelihatan gitu ya aktivitasnya yang harus dilakukan ini. Terus yang udah lakuin tinggal di checklist gitu ya. Nah, di activity schedule ini di sini ada kan ini yang harinya ya, hari, tanggal, terus ada kolom aktivitasnya tadi sudah sudah kita itu ya. Kita tadi kamu sudah memilih dan saya sudah catat. Lalu di sini ada kolom waktu. Nanti takutnya ada perubahan waktu, silahkan kamu ubah lagi ya ini. Kan baru kayak potretan ya. Nanti saya akan memberi lembaran yang lebih rapi ya buat kamu. Terus di sini itu ada mode sebelum. Jadi misalkan yang tadi ya menonton, sebelum menonton itu mood kamu berapa ya, itu tuh skalanya dari 1 sampai 10 ditulis aja ya nanti pas ketika kamu menonton moodnya berapa. Terus ini selesai ya, ada kolom selesai, terus di atasnya ada yes atau no. Y itu yes, N itu no ya. Jadi misalkan kamu melakukan aktivitas itu yang tadi, berarti kamu tulis aja Y di kolom tabelnya. Terus kalau tidak kamu lakukan berarti no aja ya, no. Terus tadi kan mode sebelumnya. Nah terus mode setelah kamu melakukan misalkan yang tadi membaca surat Al-Kahfi, modenya bagaimana ditulis. Lalu yang kolom terakhir itu ada achievement. Nah achievement ini adalah rasa pencapaian setelah aktivitas. Kira-kira kayak keberhasilannya itu, misalkan kan ini tadi sudah merapikan lemari ya. Keberhasilannya itu kalau dari skala 1 sampai 10, misalnya skalanya itu 8 atau 9 kan bisa rapi, enak dilihat gitu ya lemari itu berapa gitu ya. Di sini kamu nanti tulis. Jadi ini dengan skala waktu 1 sampai 10 ya. Kalau yang ini Y atau N aja yang selesai. Ya. Oke. Sudah mengerti tentang activity schedule-nya? Sudah. Oke. Selanjutnya saya akan menanyakan lagi ya, apa hambatan paling besar untuk menjalankan jadwal tadi. Kan tadi kamu sudah menyusun jadwal. Nah kira-kira apa sih jadwal yang suka menghambat kamu gitu? Itu kan jadwal yang sudah diketahui ya, emang setiap hari itu suka ada jadwal begitu. Nah berarti hambatannya itu ketika ada jadwal mendadak yang tidak ada ekspektasinya bakal gitu. Itu jadwal mendadak, atau kadang kan kalau jadwal mendadak berarti padat ya, gak terhitung dalam kolom yang tadi. Nah itu kan akan capek, misalnya ada rasa menyerah atau gimana. Suka gitu. Oh iya, jadi kamu itu tadi di kegiatan pesantrennya kadang ada kegiatan yang mendadak, terus kamu juga capek gitu ya memanagenya. Oke. Nah jadi di sini itu kita pakai teknik event planning. Nah event planning ini, jadi kan kamu itu tadi misalkan tadi baca surat Al-Kahfi misalkan yang tadi membereskan lemari misalkan ya. Misalkan kamu membereskan lemarinya itu biasanya 15 menit. Nah iya, karena misalkan ada jadwal pesantren yang mendadak, maka gimana kalau kamu bisa ya dipindahin waktu memindahkan waktu menata pakaiannya itu misalkan mengurangi jadi 10 menit ya.
Jadi biar pas kegiatan pesantrennya juga nanti bakal bakal keburu gitu ya sama kamu. Oke. Terus tadi kadang terlalu capek juga ya yang kamu rasain. Oke. Kita bikin rencana juga jika Sania sangat capek, maka Sania akan tetap lakukan aktivitas kecil, misalnya yang tadi baca yang tadi teh kegiatan kecilnya bisa ya, misalkan ini misalnya dulu ya, baca catatan 5 menit saja, atau murojaahnya biasanya biasanya suka sampai 20 menit murojaahnya, kamu kurangin aja misalkan jadi 10 menit karena kamu sedang merasa capek gitu ya. Tapi kegiatan aktivitas yang kamu sudah ditulis di jadwal itu tetap kamu lakuin gitu ya, meskipun tidak sesuai dengan biasanya 20 menit jadi 10 menit gitu. Oke. Jadi teknik ini itu supaya kamu tetap jalan meski kondisi kamu lagi tidak ideal, lagi sibuk gitu ya, tapi kamu tetap menjalankannya. Oke. Sesudah tadi membahas tentang activity schedule ya gitu. Selanjutnya saya akan memberikan tugas ya kepada Sania untuk dilakukan minggu depan. Yang pertama itu mengisi activity schedule, nanti akan saya berikan lembarannya kepada Sania. Lalu yang kedua itu jangan lupa ya catat mood sebelum dan sesudah melakukan aktivitas itu. Yang ketiga, terapkan yang tadi if then planning yang sudah kita buat ya. Yang keempat, jalankan aktivitas yang sudah kamu pilih tadi. Semoga aktivitas tadi bisa membantu kamu melakukan progres gitu ya dalam kehidupan yang lebih baik. Iya, amin. Oke. Sekarang kita sudah di penghujung sesi 2 ya. Jadi sesi 2 ini telah selesai. Tapi sebelum ditutup, saya akan menanyakan dulu bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti sesi 2 ini. Nah, kan kemarin mah cuman through record ya tentang pikiran, jadi kan saya tahu tentang pikiran saya sendiri. Nah, kalau ini mah kan tentang jadwal, jadi asa lebih lega. Mungkin rasanya itu seperti ada yang membantu saya untuk membuat jadwalnya bagaimana. Jadi asa terjadwal banget. Kan ini juga ada efisiensinya, kalau nggak ada jadwal yang mendadak bisa diatur aja waktunya dengannya. Iya, segitu aja sih. Oke. Jadi kamu bakal merasa terbantu ya dengan adanya jadwal ini. Oke, terima kasih ya telah hadir, telah datang ke sini melakukan konseling sesi kedua. Semoga ilmunya yang saya berikan bermanfaat. Ya. Dan jangan lupa juga ya untuk kamu sharing ke teman-teman kamu, bisa ya jadwal schedule ini bisa sharing ke teman kamu. Iya. Ya, oke. Terima kasih ya. Iya. Ya.